Hi, my name is Joe Hernandez. I'm a certified interpreter for the state of California and also for the federal courts, and I've been a professional interpreter for over 20 years. Hai, nama saya Joe Hernandez. Saya juru bahasa bersertifikat untuk negara bagian California dan juga pengadilan federal. Dan saya telah menjadi juru bahasa profesional selama lebih dari 20 tahun. Before we get to our consecutive exercises, we are going to go over the rules for consecutive interpreting. Hopefully, you have already printed the text that says rules for consecutive interpreting, and we're going to go over it together. We have to. Sebelum kita mulai sampai ke latihan konsekutif, kita akan membahas aturan untuk interpreter konsekutif. Semoga Anda telah mencetak teks yang mengatakan aturan untuk interpreter konsekutif. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama. To make sure that we follow each and every one of these rules in order for us to be successful at the oral exam. We're going to get to the consecutive portion. The consecutive portion gets a lot of people, and that's because it has so many rules that we have to keep track of while we are providing our interpretation. So let's make sure we. Kita harus memastikan bahwa kita mengikuti setiap aturan ini agar kita berhasil di ujian lisan kita. Akan mendapatkan bagian yang berurutan. Bagian yang berurutan mendapat banyak orang karena memiliki begitu banyak aturan yang harus kita lacak saat kita memberikan interpretasi kita. Jadi mari kita pastikan kita mengenal mereka sebelum kita sampai ke latihan konsekutif. Know them before we get to our consecutive exercise. So please follow along. Number 1, do not interrupt the speaker. The entire question or the entire answer must be finished before you commence your interpretation. Do not attempt to mentally interpret until you have heard the entire message. Mari kita pastikan kita mengenal mereka sebelum kita sampai ke latihan konsekutif. Jadi tolong ikuti nomor 1, jangan menyela pembicara. Seluruh jawaban harus selesai sebelum Anda memulai interpretasi. Anda jangan mencoba menafsirkan secara mental sampai Anda mendengar seluruh pesannya. So all we're doing, number 1, is listening very attentively to the entire message. Okay? The entire question must be finished, and the entire answer must be finished. We cannot interrupt the speaker. That is rule number 1. Don't try to interpret as you hear it. Jadi yang semua kita lakukan nomor 1 adalah mendengarkan dengan penuh perhatian seluruh pesan. Oke, seluruh pertanyaan harus diselesaikan dan seluruh jawaban harus selesai. Kita tidak bisa menyela pembicara, itu adalah aturan nomor 1 yang jangan mencoba menafsirkan seperti yang Anda lakukan. We do that in the simultaneous. Here in the consecutive, we take in the entire message first. Okay? Number 2, do not add anything to the message. No additions of any kind are allowed. So, if we receive a message and it has so many thoughts, when we convey that same message, it has to have the same number of thoughts. We cannot add anything to the message. The message must be identical. Number 3. Oke, nomor 2, tidak menambahkan apapun. Tidak ada penambahan dalam bentuk apapun yang diizinkan. Jadi jika kami menerima pesan dan memiliki begitu banyak pemikiran, ketika kita menyampaikan pesan yang sama itu harus memiliki jumlah pemikiran yang sama. Kita tidak dapat menambahkan apapun ke dalam pesan-pesan tersebut, harus identik. Do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. So if the message has 6 thoughts, then my interpretation must have 6 thoughts as well, not 3 or 4 or 5. So number 3, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. Let's go to number 4. Nomor 3, jangan menghilangkan dari pesan. Jangan meninggalkan apapun yang dikatakan keluar dari interpretasi.
Pesan tersebut tidak meninggalkan apapun yang dikatakan keluar dari tafsir Jik. Jadi kalau pesannya ada 6 pikiran, juga bukan 3 atau 4 atau 5. Jadi nomor 3, jangan dihilangkan dari pesan. Jangan tinggalkan apapun yang dikatakan bagian dari interpretasi. Mari kita lanjutkan ke nomor 4. Do not change the message. Do not make changes to the message received. So if I receive a message, then I'm going to interpret that same message with no changes. This is very difficult to do. The only way to get good at this is to practice all the time. Okay, so number 4, do not change the message. It has to be the same message in the other language. Untuk nomor 4, jangan mengubah pesan dan membuat perubahan pada pesan yang diterima. Jadi jika saya menerima pesan, maka saya akan menafsirkan pesan yang sama tanpa perubahan. Ini sangat sulit untuk melakukan. Satu-satunya cara untuk menjadi lebih baik dalam hal ini adalah berlatih sebanyak waktu. Oke, jadi jangan ubah pesannya. Harus pesan yang sama dalam bahasa lain. 5. Use the formal you. Usted se llama. ¿Dónde vive usted? The do form is strictly prohibited. It is always the formal you. Usted, usted, never say do. Okay, that takes us to number 6. Untuk nomor 5, gunakan bahasa formal you. Akan menyimpan sebagian besar nama di DB sebagai gantinya, tetapi untuk membentuk sangat dilarang selalu ada formal. Anda yang masih ada tidak pernah mengatakan. Take brief notes. At the consecutive, and only at the consecutive, they will provide to you a writing utensil and lots of paper for you to take notes if you wish. The notes don't count for you or against you. They're going to be thrown away when you're done with the exercise. But take advantage. Take the piece of paper and the writing utensil and take notes. And my suggestion is to write down all concrete information, such as names, well, abbreviations of names. We don't have time to write out the whole name. We want to write descriptions like 5'6", 160 pounds, the colors blue, yellow, green, the numbers like social security numbers 552, 22, 85, so that we are able to bring the message back correctly. We need to take those notes for sure. So years, absolutely, in 85, or did it happen in 86 or 97? So take brief notes. Write down all concrete information, such as names, descriptions, colors, numbers, years, addresses, etc. All that is absolutely concrete. It cannot be the wrong address. It cannot be the wrong apartment number. That's why you have a pencil and paper. Okay, number. Untuk nomor 6, membuat catatan singkat konsekutif dan hanya 2 konsekutif. Mereka akan memberikan kepada Anda alat tulis dan banyak kertas untuk Anda buat catatan jika Anda ingin catatan itu tidak berarti bagi Anda. Catatan itu akan dibuang begitu Anda selesai latihan. Tetapi manfaatkan kertas dan alat tulis itu dan buat catatan, dan saran saya adalah untuk menuliskan semua informasi konkret seperti nama kita yang akan punya waktu untuk menulis seluruh nama kita. Deskripsi seperti 5 kaki, 660 pound, warna biru, kuning, hijau, angka seperti nomor jaminan sosial 5522875, sehingga kita dapat membawa sedikit pesan kembali. Akhir-akhir ini kita perlu membuat catatan itu dengan pasti. Jadi tahun-tahun mutlak di 85, apa yang terjadi di 86 atau 97. Jadi buat catatan singkat, tulis semua informasi konkret seperti nama, deskripsi, warna, angka, tahun, alamat, dan lain-lain. Semua yang benar-benar konkret, tidak mungkin alamat yang salah, tidak mungkin nomor apartemen yang salah. Disitulah Anda memiliki pensil dan kertas. Number 7, no extraneous noises. Do not make any sounds such as well, okay, etc. If the speaker did not say well, if the speaker did not say okay, then you cannot either. However,
as you can tell, are just extraneous noises. You cannot say well, you cannot say okay, unless it was said by the speaker. So, no extraneous noises coming from the interpreter. Number 8, no double interpretations. Nomor 7, tidak ada suara asing. Jangan membuat suara seperti a, jangan membuat suara seperti a, ya, oke, dan lain. Jika pembicara tidak mengatakan dengan baik, jika pembicara tidak mengatakan dengan baik, Anda tidak bisa juga. Tetapi karena Anda tahu itu hanya suara asing, Anda bisa saja mengatakan oke, kecuali itu dikatakan oleh pembicara, sehingga tidak ada suara asing yang datang dari juru bahasa. Provide a one-word interpretation for one word heard. I went to the market. Yo fui a la tienda. No, yo fui al mercado. You see how you give yourself 2 opportunities, tienda and then mercado? It has to be 1 for 1. Number 9. Nomor 8, tidak ada interpretasi ganda yang disediakan. Interpretasi kata untuk satu kata yang didengar. Saya pergi ke pasar. Ya, kita di akhir, tidak kamu gratis dibawa ke Gotham. Anda lihat bagaimana Anda memberi diri Anda balik yang tindas, amdet mercado. Itu harus untuk satu kata. Maintain the same register of the speaker. In other words, raise or lower your level of sophistication of the language in accordance to what you have heard. If it is a very sophisticated vocabulary, so will the interpretation be at the same sophisticated level. If it is a low-level register, so will my interpretation be at the same low level. So maintain the same register as the speaker. 10. Speak loud. Untuk nomor 9, pertahankan daftar pembicara yang sama. Dengan kata lain, menaikkan atau menurunkan tingkat kecanggihan bahasa Anda sesuai dengan apa yang telah Anda dengar. Jika itu adalah kosakata yang sangat canggih, sehingga interpretasinya akan berbeda-beda pada tingkat yang sama canggihnya. Jika itu adalah register tingkat rendah, maka saya akan mengajukan petisi pada level yang sama. Jadi, pertahankan register yang sama, tanyakan kepada pembicara. Loudly, clearly, and confidently. You must project professionalism at all times. Absolutely. You are going to be recorded and you will be interpreting from recordings. The entire time you're at the test, you will be recorded. So speak up, speak clearly, and speak confidently. Okay, that gets us to number 11. Untuk nomor 10, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Anda harus memproyeksikan profesionalisme setiap saat. Benar-benar Anda akan direkam dan Anda akan menafsirkan dari rekaman sepanjang waktu Anda ujian. Ya, Anda akan direkam dan berbicaralah dengan jelas dan ucapkan konsonan yang membawa kita ke nomor 11. If you do not know the interpretation for a word or expression, then make your best educated guess. Absolutely. If you leave it in the same language, you are wrong. If you omit it, you are wrong. So take or make your best educated guesses in accordance to the text that you're listening to. So number 11, if you do not know the interpretation for a word or expression, make your best educated guess. Absolutely. Nomor 11, jika Anda tidak tahu interpretasi untuk kata atau ungkapan yang membuat tebakan terbaik, Anda benar-benar. Jika Anda membiarkannya dalam bahasa yang sama, Anda salah. Jika Anda salah, jadi ambil atau buat tebakan terbaik Anda sesuai dengan teks yang Anda dengarkan. Jadi, nomor 11, jika Anda tidak tahu interpretasi untuk sebuah kata atau ekspresi buat tebakan terbaik, Anda benar-benar. Number 12. When an idiomatic expression is utilized, then you must provide the equivalent expression to convey the meaning and not explain the expression. Let me give you an example. ¿Cuánto le costó? How much did it cost you? Me costó un ojo de la cara. It was very expensive. That is explaining it. It is not the equivalent expression. The equivalent expression would be, it cost me an arm and a leg. Now we have expression for expression, and that is what is required at the test and in real life interpreting as well. So that takes care of number 12.
Nomor 12. Ketika ekspresi idiomatik digunakan, maka Anda harus diberikan ekspresi yang setara untuk menyampaikan makna dan tidak berseru ekspresi. Izinkan saya memberi contoh. Quanto le costò? Berapa biayanya Anda? Ni costò della cara. Itu sangat mahal yang menjelaskan itu. Itu bukan ekspresi yang setara. Ekspresi yang setara akan menghabiskan saya dengan lengan dan kaki saya. Sekarang kami memiliki ekspresi untuk ekspresi dan itulah yang diperlukan pada tes dan kehidupan nyata juga menafsirkan sehingga menjaga nomor 12. Number 13. Interpret all fillers. All filler words utilized by the speaker. Now, when the speaker says, well, you know, okay, they must all be interpreted with equivalent filler words. These are not extraneous noises. These are words, and words are to be interpreted. Well, bueno, you know, usted sabe, okay, está bien. Filler words must be interpreted as well. 14. Nomor 13. Menafsirkan semua pengisi. Saya akan mengisi kata-kata yang digunakan oleh pembicara. Sekarang pembicara mengatakan dengan baik, Anda tahu, oke. Mereka semuanya harus ditafsirkan dengan kata-kata pengisi yang setara. Ini tidak asing. Suara-suara ini adalah kata-kata dan kata-kata yang harus ditafsirkan dengan baik. Mengapa tidak Anda tahu? Itu untuk tetap solid, oke, stop. Kata-kata pengisi harus ditafsirkan juga. Remember in what language you heard the source information so that you may go into correct language when interpreting. So if I hear the message in English, I must remember that I heard it in English so I can go into Spanish. If I hear it in Spanish, I must remember that I heard it in Spanish so that I can go into English. At the test, if you hear it in English and you say it in English, or you hear it in Spanish and you say it in Spanish, the proctor is not going to correct you. They're just going to say failure to interpret, and you're not going to get any points whatsoever. So keep track of what language you heard the message in so that you may go into the correct language. Nomor 14. Ingat dalam bahasa apa Anda mendengar sumber informasi, sehingga Anda dapat masuk ke bahasa yang benar saat menafsirkan. Jadi jika saya mendengarkan pesan dalam bahasa Inggris, saya harus ingat bahwa saya mendengarnya dalam bahasa Inggris, sehingga saya bisa masuk ke bahasa Spanyol. Jika saya mendengarnya dalam bahasa Spanyol, saya harus ingat bahasa saya mendengarnya dalam bahasa Spanyol, sehingga saya bisa masuk ke bahasa Inggris saat ujian jika Anda mendengarnya dalam bahasa Inggris, dan Anda mengatakannya dalam bahasa Inggris, atau Anda mendengarnya dalam bahasa Spanyol. Dapatkah Anda mengatakan, NS, pengawas tidak akan mengoreksi Anda. Mereka hanya akan mengatakan itu gagal untuk menafsirkan, dan Anda akan mendapatkan poin apapun jadi pelacak bahasa apa yang Anda dengar pesannya sehingga Anda dapat masuk ke bahasa yang benar. Number 15. Remember the gender of all speakers. This is a must when going into Spanish. In English, he is sick, she is sick. In Spanish, I must remember, él está enfermo, ella está enferma. So, if we are going from English to Spanish, remembering the gender is absolutely vital. Okay? That takes care of 15. Nomor 15. Ingat jenis kelamin semua pembicara. Ini adalah suatu keharusan ketika pergi ke bahasa Spanyol dalam bahasa Inggris. Dia sakit. Dia sakit dalam bahasa Spanyol, saya harus ingat sakit berdiri. Gue está enferma. Jadi jika kita beralih dari bahasa Inggris ke Spanyol, ingat jenis kelamin benar-benar penting. Itu nomor 15.
16. Follow the story. It's just one story, one mugging, one robbery, one holdup. Remember everything that has transpired in the story so that you may provide a better interpretation of upcoming events. It's easy to interpret what's coming up if you can remember what has transpired already. It's just one story. And this includes terms used. In other words, if the speaker says that this happened on a sidewalk and uses the word banqueta, when you go back to interpret sidewalk, say banqueta, do not say acera. So we're going to leave the terms the same as well. I even write them down so I don't forget. Number 17. Nomor 16. Ikuti cerita itu. Hanya satu cerita, satu perampokan. Ingat semua hal yang terjadi di cerita, sehingga Anda dapat memberikan interpretasi yang baik tentang acara mendatang. Mudah untuk menafsirkan apa yang akan terjadi jika Anda mendapat mengingat apa yang telah terjadi. Itu hanya satu cerita dan termasuk istilah yang digunakan dengan kata lain jika pembicara mengatakan bahwa ini terjadi di trotoar dan menggunakan kata bon kita. Ketika kamu kembali untuk mengartikan trotoar, kata bon kita jangan katakan stop. Jadi kita akan meninggalkan istilah yang sama juga. Kamu sebuah tuliskan agar saya tidak lupa. Interpret all profanity. Do not use more bland terms that call euphemisms for vulgarisms. Cuss words for cuss words. Just as strong, just as obscene or vulgar, it doesn't matter. We will interpret them just the same. Number 18. Nomor 17. Menafsirkan semua kata-kata kotor. Jangan gunakan lebih banyak istilah rencana disebut eufemisme. Untuk isme vulgar, kata-kata magian untuk kata-kata magian sama kuatnya dengan cabul atau vulgar. Tidak masalah, kita akan menafsirkan saja angka yang sama. Do not do any conversions. When answers are provided in pesos or kilos, or if the 24-hour clock is utilized, those will be interpreted in just the same fashion and not converted. We do not do any conversions whatsoever. Leave them just the way they are. Nomor 18. Tidak melakukan konversi apapun ketika jawaban diberikan dalam misal atau kilo, atau jika 24 jam digunakan. Itu akan tafsirkan dengan cara yang sama dan tidak dikonversi. Kami tidak melakukan konversi apapun, bahkan seperti cara mereka adalah. Number 19 is very important. You must wait at least 2 complete seconds before you commence your interpretation. That's 2 complete seconds. 1001, 1002. You want to make sure that the speaker is not just taking a breath and is going to continue. 2 complete seconds as the minimum we will wait. However, you must begin your interpretation no more than 7 seconds after the speaker has finished the question or the answer. That means that you must begin your interpretation no later than 7 seconds after the speaker has finished. That doesn't mean that you're going to finish the interpretation in 7 seconds. All I'm saying is wait 2 seconds before you commence, but wait no more than 7 seconds and then commence your interpretation. That will give us plenty of time to finish within the allotted time. It is a timed exercise, maybe 20 to 22 minutes. Make sure you ask the proctor how much time you have. If you abide by this window, you will be finishing very comfortably within that time. So wait at least 2 seconds, but no more than 7 seconds. Nomor 19. Sangat penting, Anda harus menunggu setidaknya 2 detik penuh sebelum Anda memulai interpretasi. Dan itu untuk menyelesaikan detik 1. 5002. Kami ingin memastikan bahwa pembicara tidak hanya mengambil nafas, dan itu akan terus menyelesaikan detik. Sebagai minimal kami akan menunggu. Namun Anda harus mulai interpretasi tidak lebih dari 7 detik setelah pembicara menyelesaikan pertanyaan atau jawabannya, sehingga itu berarti Anda harus memulai interpretasi Anda selambat-lambatnya 7 detik setelah pembicara selesai.
itu tidak berarti bahwa Anda akan menyelesaikan interpretasi dalam 7 detik. Yang saya katakan adalah menunggu 2 detik sebelum Anda memulai, tetapi tunggu tidak lebih dari 7 detik dan kemudian mulai interpretasi Anda yang akan memberi kami banyak waktu untuk menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan. Ini adalah latihan dengan waktu mungkin 20 hingga 22 menit. Pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa banyak waktu yang Anda memiliki. Jika Anda mematuhi jendela ini, Anda akan menyelesaikannya sangat nyaman dalam waktu itu. Jadi tunggu setidaknya 2 detik, tetapi tidak lebih dari 7 detik. Number 20. You may ask for repetitions. You will state, may the interpreter have a repetition, please. We refer to ourselves in the third person. So say, may the interpreter have a repetition, please? And the question or the answer will be repeated. In California, for the consecutive portion, you are allowed only 2 repetitions during the entire exercise. Other states may be different, so make sure you ask the proctor how many repetitions you will be allowed. Number 21, no Spanglish is allowed. Nomor 20. Anda dapat meminta pengulangan. Anda akan tinggal mungkin menafsirkan atau memiliki pengulangan. Tolong kami merujuk pada diri kita sendiri dalam orang ketiga. Jadi katakan mungkin juru bahasa memiliki pengulangan, tolong, dan pertanyaan atau jawabannya akan diulang di California atau bagian berturut-turut. Anda hanya diperbolehkan 2 pengulangan selama seluruh latihan. Negara bagian lain mungkin berbeda. Jadi pastikan Anda bertanya kepada pengawas berapa banyak pengulangan Anda akan diizinkan. Number 21, no Spanglish is allowed. You may not say, fuimos a la marqueta en nuestra troca, when in English you heard we went to the market in our pickup. This is called Spanglish. It is absolutely prohibited. You must remain in Spanish the entire time that you're interpreting into Spanish. The Spanish has to be 100% authentic, genuine, and real Spanish. When you go into English, it has to be 100% authentic, genuine, and real English. We cannot mix the languages up whatsoever. Spanglish is strictly prohibited. Number 22. Nomor 21. Tidak ada bahasa Spanyol yang diizinkan. Anda mungkin tidak mengatakan fuimos a la marqueta en nuestra troca. Dalam bahasa Inggris, Anda mendengar kami pergi ke pasar dengan pick up. Kami ini disebut bahasa Spanyol. Itu benar-benar dilarang. Anda harus tetap berada di bahasa Spanyol sepanjang waktu. Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol harus 100% asli, dan bahasa Spanyol asli ketika Anda masuk ke bahasa Inggris itu harus 100% asli, dan bahasa Inggris asli yang tidak dapat kami campur dengan bahasa apapun. Bahasa Spanyol dilarang keras. Number 22, concentrate 100%. Visualize the message and sound self-assured and poised. All they have to base themselves on to give you your license is how you perform on that day. So we are going to sound self-assured, poised, and very professional. Okay? So keep in mind all of these rules when we do the consecutive exercise. So I will see you at the consecutive exercise. Thank you for joining us. See you in a little bit. Nomor 22, konsentrasi 100%. Memvisualisasikan pesan dan terdengar percaya diri dan siap. Semua yang mereka miliki untuk mendasarkan diri untuk memberi Anda lisensi. Anda adalah bagaimana Anda tampil pada hari itu. Sehingga kami akan terdengar mandiri, yakin, siap, dan sangat profesional. Oke. Jadi ingatlah semua aturan ini ketika Anda melakukan latihan konsekutif. Jadi saya akan melihat Anda di latihan konsekutif. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Sampai jumpa lagi.